Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap syukur kita persembahkan kehadaratnya atas berbagai karunia dan anugerah kepada kita. Teriring selawat dan salam kepada junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai referensi, teladan, uswatun hasanah bagi kita sekalian. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Allah ciptakan siang, Allah ciptakan malam, Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan bulan, Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan lautan, Allah ciptakan daratan, Allah ciptakan putih, Allah ciptakan hitam, Allah ciptakan laki-laki, dan Allah ciptakan perempuan. Allah ciptakan makhluknya berpasang-pasangan, bertujuan agar sesama makhluk saling melengkapi. Bayangkan sahabat muslim, kalau seandainya Allah menciptakan malam selamanya, sungguh tidak indah dipandang mata. Bagaimana kalau Allah menciptakan lautan semuanya, tidak ada interest di dalamnya. Bagaimana kalau Allah menciptakan laki-laki semua, pasti juga tidak ada daya tariknya. Bagaimana kalau Allah menciptakan perempuan seluruhnya, juga tidak indah dipandang mata. Ketika Allah ciptakan berpasang-pasangan, Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan siang, Allah ciptakan malam, Allah ciptakan lautan, Allah ciptakan daratan, Allah ciptakan hitam, Allah ciptakan putih, Allah ciptakan laki-laki dan perempuan, menjadi indahlah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda kebesaran Allah tersebut, Allah ciptakan laki-laki dan perempuan. Digambarkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita manusia dan menciptakan pasangan kita dari golongan dan jenis kita sendiri. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Sungguh Allah telah menciptakan pasangan kita dari jenis kita sendiri. Laki-laki untuk perempuan, perempuan untuk laki-laki. Untuk apa Allah ciptakan kita berpasang-pasangan, ada laki dan ada perempuan, agar kita saling melengkapi. Litaskunu ilaiha, karena laki-laki punya kecenderungan kepada perempuan dan perempuan punya kecenderungan kepada laki-laki. Litaskunu ilaiha, ketika sudah bergabung keduanya dengan pernikahan, maka terjadilah waja'ala bainakum mawaddatan warahmah, terjadi hubungan kasih sayang timbal balik antara keduanya. Inilah yang diharapkan dalam sebuah rumah tangga. Adanya kepedulian, adanya empati, adanya simpati, adanya hubungan kasih sayang antara suami dan istri. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah.
Kalau ini diterapkan, sungguh akan lahir sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang digambarkan oleh baginda Nabi dengan baiti jannati. Sahabat Muslim yang dimuliakan Allah, ketika rumah tangga sudah tercakup di dalamnya sakinah, mawaddah, warahmah, maka di dalamnya berarti suami sudah tahu di mana posisinya, istri sudah mengerti di mana tugasnya. Berbicara hak suami, itulah kewajiban istri. Berbicara kewajiban istri, itulah hak suami. Keduanya saling melengkapi seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Suami dalam rumah tangga merupakan qawwam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki merupakan kepala rumah tangga. Apapun yang terjadi pada dirinya, pada keluarganya, pada istrinya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak salat, Allah pertanyakan. Istrinya tidak salat, Allah pertanggungjawabkan nantinya kepada suami sebagai kepala rumah tangga. Anaknya membuka aurat, suami yang akan ditanyakan Allah, bukan istri. Kenapa? Karena kedudukan suami, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami merupakan kepala rumah tangga, segalanya akan dipertanyakan kepadanya. Karena kedudukan yang amat penting dan tugas yang amat berat, maka istri memiliki kewajiban untuk taat penuh kepada suami selama ketaatan itu dalam bentuk perintah dan tidak melanggar aturan-aturan agama Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sebagai istri juga harus sadar diri, siapa dirinya, apa kewajibannya dan apa hak-haknya. Di antara kewajiban istri adalah taat kepada suami. Bahkan digambarkan dalam sebuah hadis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang istri yang rajin salat 5 waktu. Seorang istri yang menunaikan puasa Ramadan. Istri yang menjaga kemaluan dan kehormatannya, lalu taat kepada suami. Kata baginda Nabi, dakhalat min ayyin abwabil jannah sya'at. Dia akan dipersilahkan oleh Allah masuk surga melalui pintu saja yang mana yang ia kehendaki. Sahabat Muslim yang dimuliakan Allah, seorang istri yang rajin salat, puasa Ramadan, menjaga kehormatan dan kemaluannya, plus taat kepada suaminya, akan dipersilahkan Allah masuk surga melalui pintu mana saja yang ia kehendaki. Beginilah balasan Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi istri yang taat kepada suaminya. Bahkan pesan baginda Nabi, kata beliau, seandainya aku boleh menyuruh manusia untuk menyembah sesama manusia, sungguh kata Nabi, aku akan menyuruh dan memerintahkan para istri untuk sujud kepada suaminya. Antas jada li zaujiha. Sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena tanggung jawabnya ada pada suami. Jika surga ibu, jika surga suami terletak pada kaki ibu, maka surga istri terletak pada kaki suaminya. Bagaimana ridha Allah kepadanya tergantung bagaimana pelayanan terhadap suaminya. Bagaimana murka Allah kepadanya tergantung bagaimana perlakuan dan pelayanan istri kepada suaminya. Ketika seorang istri mendapatkan ridha suami, sungguh akan mendapatkan ridha Allah. Dan seorang istri yang mendapatkan murka suami, sungguh pula akan mendatangkan murka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan istri dalam agama kita, ketaatan istri dalam Islam diajarkan bahawa segalanya harus taat kepada suami selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan Allah. Bahkan istri tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Istri tidak boleh bekerja tanpa izin suami.
Isteri tidak boleh pergi ke pasar tanpa izin suami. Isteri tidak boleh menjenguk orang tuanya tanpa izin suami. Isteri tidak boleh puasa sunnah kecuali atas izin suaminya. Begini besar yang harus dilakukan sebuah ketaatan dari seorang istri kepada suaminya. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengancam siapa orang istri yang menolak ajakan suaminya untuk berjima, istri yang menolak suaminya untuk bersetubuh dengannya, ia menolak la'anat malaikah, maka dilaknat oleh para malaikat hatta tusbih, hingga subuh hari. Begini besar dosa dan durhaka seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja kita sebagai seorang istri rajin salat, rajin puasa, bahkan bukan hanya puasa-puasa fardu, tapi ditambah dengan puasa-puasa sunat. Bukan hanya salat fardu, tapi ditambah dengan salat-salat sunat. Bukan hanya sedekah, bukan hanya zakat, seluruh aktivitas ibadah yang kita laksanakan tidak akan bermanfaat sedikit pun ketika ia durhaka kepada suaminya. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, untuk menciptakan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, suami harus tahu kewajibannya. Istri harus mengerti kewajibannya. Hak suami, kewajiban si istri. Hak istri, kewajiban suami. Kalau ini dilaksanakan, sungguh laksana dua tangan. Kadang-kadang tangan kanan mengayun ke depan, tangan kiri mengayun ke belakang. Kadang-kadang tangan kiri mengayun ke depan, tangan kanan mengayun ke belakang. Begitulah posisi dalam rumah tangga. Kadang-kadang suami di depan, istri di belakang. Kadang-kadang istri di depan, suaminya ikut mendorong di belakang. Kadang-kadang istri di depan, suami di belakang. Kadang-kadang istri di samping, kadang-kadang di kanan. Tujuannya adalah saling melengkapi. Karena merupakan bagian daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memang diciptakan berpasangan agar saling melengkapi. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengancam, Rasulullah mengancam istri yang durhaka kepada suaminya. Untuk apa kita ibadah? Untuk apa kita salat? Untuk apa kita zakat? Untuk apa kita puasa? Kalau seandainya durhaka kepada suami. Bahkan selesai salat Aidul Fitri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba mengucapkan amin sampai 3 kali. Membuat para sahabat penasaran, "Ya Rasul, apa gerangan yang menyebabkan engkau mengucapkan amin sampai 3 kali?" Rasul memberikan penjelasan kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, tadi turun malaikat Jibril kepadaku lalu ia berkata, 'Hai Muhammad, aku ingin berdoa kepada Allah, maukah kau aminkan?' Aku ingin berdoa kepada Allah, maukah kau aminkan?" Rasul menjawab, "Silahkan Jibril. Silahkan engkau berdoa, aku akan mengaminkan doamu." 3 permintaan Jibril, 3 kali diaminkan oleh Rasulullah. Salah satu doa malaikat Jibril adalah, "Ya Allah, hari ini 1 Syawal, jangan engkau terima puasa istri yang durhaka kepada suaminya." Rasulullah menjawab, "Amin." "Ya Allah, hari ini 1 Syawal, jangan engkau terima puasa istri yang durhaka kepada suaminya." Puasa akan menjadi sia-sia. Sebulan penuh kita laksanakan. Ditambah puasa-puasa sunnah. Kita tambah dengan ibadah-ibadah malam hari. Tidak ada manfaatnya. Tidak akan memberikan efek positif kepada kita di akhirat nanti. Ketika durhaka kepada suami. Mudah-mudahan sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala akan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, baiti jannati, dengan saling melengkapi, tahu mana hak dan kewajiban masing-masing. Inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.